Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afan Zubair dengan NIM 250201020856. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kasus penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Sebelumnya, produk bersama adalah produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi, melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Nilai penjualan dari produk ini bersifat relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Kemudian apa itu produk sampingan? Produk sampingan merupakan produk yang dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk-produk ini. Bila penjualan, nilai penjualan dari produk ini relatif kecil atau tidak berarti jika dibandingkan dengan produk-produk utama tadi. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Baik, langsung saja ke jawaban dari kasus penentuan harga pokok produk bersama dan produk sampingan. PT Agro Sejahtera Nusantara adalah perusahaan pengolahan kelapa sawit. Dalam satu proses produksi, perusahaan menghasilkan produk bersama berupa minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit atau kernel, serta produk sampingan berupa serat sawit. Biaya produksi bersama atau joint cost yang terjadi hingga titik pisah atau split off point selama satu periode adalah 900 juta. Data produksi dan penjualan adalah sebagai berikut. Kemudian, manajemen ingin menentukan harga pokok masing-masing produk bersama dan menggunakan metode yang tepat serta memahami perlakuan akuntansi untuk produk sampingan. Kemudian, apa sih perbedaan produk bersama dan produk sampingan? Nah, jika produk bersama ini dihasilkan sesuai dengan tujuan produksi. Nah, tetapi untuk produk sampingan ini dihasilkan bersamaan dengan produk utama, jadi bukan merupakan tujuan utama produksi. Kemudian, produk bersama nilai penjualannya relatif besar dan kuantitasnya juga relatif besar gitu. Ketimbang produk sampingan yang penjualannya relatif kecil dan dihasilkan juga dalam unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Nah, salah satu produk produk bersama tidak dapat dihasilkan tanpa menghasilkan produk lainnya karena berasal dari proses produksi yang sama. Nah, jika produk sampingan yaitu produk yang tidak dapat dihasilkan tanpa adanya proses produksi produk utama karena keberadaannya merupakan hasil ikutan dari proses produk utama tadi. Kemudian apa itu biaya bersama? Biaya bersama merupakan biaya yang dikeluarkan sejak awal proses, baik itu mulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, hingga titik di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah atau split off point. Biaya bersama ini perlu dialokasikan karena biaya tersebut digunakan untuk menghasilkan lebih dari satu produk dan tidak dapat ditelusuri secara langsung ke masing-masing produk. Alokasi diperlukan untuk menentukan harga pokok masing-masing produk, menghitung laba per produk, menetapkan harga jual, dan melakukan evaluasi profitabilitas. Alokasi ini juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan memberikan gambaran terkait efisiensi biaya setiap lini produk. Kemudian yang ketiga yaitu alokasi biaya bersama ke produk CPO dan kernel menggunakan metode nilai jual relatif. Tahapan yang pertama yaitu penghitungan nilai jual relatif. Nah, CPO tadi dengan penjualan 600 ton dikali dengan harga per produksinya itu 10 juta dihasilkan sama dengan 6 miliar. Kemudian kernel 300 ton dikali 7 juta sama dengan 2 miliar 100 juta. Kemudian total nilai jual produk bersama yaitu 8 miliar 100 juta. Kemudian kita proporsikan nilai jual relatif tadi ke masing-masing produk utama, yaitu CPO dan kernel, sehingga didapatkan masing-masing proporsinya yaitu 74,07% dan 25,93%. Atas proporsi tadi, kita kalikan dengan biaya bersama sejumlah 900 juta tadi. Jadi CPO dengan proporsi 74,07% dikalikan dengan 900 juta sehingga didapatkan biaya bersama khusus untuk CPO yaitu 666 juta sekian. Dan kernel
dengan proporsi 25,93% dikalikan dengan 900 juta sehingga didapatkan 233.370.000 untuk biaya produksi dari kernel. Nah, harga pokok produksi per ton berdasarkan alokasi biaya bersama tadi itu, di mana biaya bersama atau biaya pokok produksi dari CPO tadi ini adalah 660 juta sekian dibagi dengan 600 ton sehingga didapatkan sejumlah 1.111.000 sekian per ton. Kemudian untuk kernel didapatkan jumlah harga pokok produksi per tonnya yaitu adalah 770 ribu, maaf, per ton. Kemudian jelaskan perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan atau serat sawit dan bagaimana pengaruhnya terhadap biaya produk utama. Nah, diketahui pada soal bahwa produksinya itu adalah 200 ton dan nilai jualnya yaitu 1.500.000. Sehingga nilai jual serat sawit itu 200 ton dikalikan dengan 1.500.000 hingga didapatkan 300 juta. Perlakuan akuntansinya yaitu karena produk sampingan atau serat sawit ini memiliki nilai relatif kecil, perlakuan akuntansi yang umum digunakan adalah mencatat hasilnya penjualannya sebagai pengurang biaya produksi utama. Jika hasil penjualan serat sawit sebesar 300 juta dikurangkan dari biaya bersama produk utama, maka biaya yang dialokasikan ke CPO dan kernel menjadi lebih kecil. Nah, sehingga didapatkan biaya bersama yaitu 900 juta dikurang 300 juta, hingga biaya bersama untuk CPU dan kernel ini di total menjadi 600 juta. Pengurangan biaya bersama ini akan menurunkan harga pokok produk utama dan meningkatkan laba yang dilaporkan. Adapun alternatif perlakuan akuntansi yaitu mengakui pendapatan dari produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain, yakni pendapatan dari penjualan serat sawit langsung dimasukkan ke dalam kolom pendapatan lain di laporan laba rugi tanpa mengurangi biaya produk utama. Bagaimana aspek profitabilitasnya? Baik menggunakan pencatatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain atau metode pengurangan biaya produksi, laba bersih yang diperoleh PT Agro Sejahtera Nusantara tetap sama. Perbedaannya hanya terletak pada struktur laporan laba rugi dan analisis kinerja usaha utama saja. Kemudian, yang keempat, yaitu analisis manfaat informasi harga pokok produksi bersama bagi manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas. Yang pertama yaitu manfaatnya adalah penetapan harga jual. Jadi, dengan mengetahui bahwa harga CPO adalah 666 juta 630.000 untuk 600 ton atau 1 juta sekian per ton, manajemen dapat menentukan harga jual di pasar komoditas dengan margin keuntungan yang terukur. Selain itu, informasi terkait harga pokok ini juga dapat digunakan untuk menghindari kerugian akibat fluktuasi harga pasar global. Jika harga pasar CPO turun mendekati 1,1 juta ton, 1 juta per ton, manajemen sudah harus waspada nih terhadap titik impas atau break-even point. Begitu juga perlakuannya untuk produk kernel. Kemudian evaluasi profitabilitas. Jadi manfaat yang kedua ini dilihat dari data perhitungan menunjukkan bahwa meskipun volume kernel hanya setengah dari CPO, yakni 300 ton, harga jualnya cukup tinggi di harga 7 juta per ton. Dengan data tersebut, manajemen dapat mengevaluasi apakah biaya alokasi sebesar 233 juta sekian untuk kernel sudah sebanding dengan nilai jualnya yang mencapai 2.100.000.000 itu. Jika margin kernel ternyata jauh lebih tinggi daripada CPU secara persentase, manajemen mungkin akan memutuskan untuk mengoptimalkan teknologi ekstraksi inti kernel agar hasil kernel meningkat. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu dapat optimalisasi pendapatan produk sampingan atau serat sawit. Dengan asumsi bahwa PT Agro Sejahtera Nusantara menggunakan nilai jual serat sawit sebagai pengurang biaya produk utama, kontribusi serat sawit ini dapat menjadi salah satu alternatif strategi. Jika informasi harga pokok menunjukkan margin CPO sedang menipis karena kenaikan biaya pupuk atau logistik, manajemen dapat memutuskan nih, untuk lebih agresif memasarkan serat sawit agar dapat menekan total biaya produksi utama. Bentuk pemasarannya dapat berupa penggunaan sebagai bahan bakar boiler atau pupuk kompos.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.